pakai market. Nah ini pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman invest aja di saham bisa dari 2008 sampai sekarang tuh lumayan banget ya, dari harga di bawah 50 sekarang udah di 300 sekian, seperti itu. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Python. Di sesi kali ini aku mau share ke teman-teman salah satu library yang menurutku cukup menarik untuk teman-teman gunakan dalam melakukan analisa keuangan, gitu ya. Seperti kita ketahui, kalau misalkan kita mau menggali sebuah saham tertentu, misalkan ya, kita harus ke website yang publik, terus untuk kita lihat secara grafik dan sebagainya. Sebenarnya hal itu bisa kita lakukan di dalam Python. Kenapa ini bisa kita lakukan di Python? Karena supaya mempermudah teman-teman dalam menganalisa. Barangkali teman-teman mau bikin otomasi sehingga kalau misalkan ada harga tertentu menyampai titik misalkan berapa gitu ya, nanti ada alert ke mobile phone-nya teman-teman atau ke laptop teman-teman seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa lakukan sebenarnya, melakukan integrasi gitu. Karena kebetulan datanya itu kita connect secara API sehingga kalau misalkan ada update itu bisa ke Gather juga. Nah, sebenarnya apa sih yang kita pelajari di sesi kali ini? Sebenarnya kita akan mempelajari salah satu library yang namanya YFinance. Nah, YFinance itu Y-nya itu adalah Yahoo Finance, gitu. Y-nya itu Yahoo ya. Karena kita akan retrieve data API di Yahoo Finance. Seperti teman-teman tahu, Yahoo Finance itu menyediakan berbagai informasi terkait finansial dari sebuah perusahaan, mulai dari pergerakan harga sahamnya itu sendiri gitu ya, terus kemudian dari financial statement-nya dan sebagainya yang bisa kita analisis di dalam forum tersebut. Nggak usah lama lagi, mari kita coba explore. Untuk sesi kali ini kita explore. Oke, ini adalah tampilan dari website di Yahoo Finance. Jadi kalau misalkan teman-teman search di Google Yahoo Finance, terus masukkan kode sahamnya, ya. Kayak misalkan aku mau masukin BBCA, gitu. Aku ketik aja BBCA Yahoo Finance, nanti dia akan show-nya seperti ini. Nah, kebetulan aku nyarinya adalah Visa, gitu ya. Nah, di dalam Yahoo Finance ada berbagai informasi yang bisa kita gali. Pertama itu ada summary-nya dulu, kemudian news, kemudian chart, conversation, statistik, sampai pemegang sahamnya siapa aja di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa tarik semuanya dari halaman Yahoo Finance. Nah, sebenarnya YFinance ini yang akan kita pelajari kali ini adalah tidak ada kaitannya dengan Yahoo Inc. ya. Karena memang dia nggak terafiliasi, tidak di-endorse gitu ya, atau ada kaitannya dengan Yahoo Inc.-nya itu sendiri. Karena memang gunanya YFinance ini adalah untuk open source gitu ya, untuk teman-teman gali dari informasi keuangan yang terdapat di Yahoo gitu ya. Karena tujuannya memang terbentuknya YFinance ini, API-nya ini untuk kita melakukan research atau educational purpose gitu ya. Oke, di dalam YFinance itu ada apa aja? Di dalam YFinance itu teman-teman bisa melakukan banyak hal. Pertama itu ada ticker itu ada kode sahamnya gitu ya. Nanti kita mau gali misalkan satu kode saham BCA gitu ya. Ya, kita tinggal ketikkan BBCA-nya, kode tickernya kan kalau BCA kan BBCA. Terus kalau jasa marga gitu ya, kode ticknya kan adalah JSMR dan seterusnya. Itu yang harus kita tahu dulu seperti itu. Nah, kalau misalkan ada multiple ticker ini nanti ada caranya, tapi bedanya di sini pakai S gitu ya. Terus kalau misalkan kita mau cari market, calendars dan lain sebagainya, itu bisa kita lakukan di dalam YFinance. Jadi banyak banget penggalian yang bisa teman-teman lakukan di sini. Pada akhirnya sebenarnya gunanya Yahoo Finance itu adalah teman-teman menarik data finansial keuangan dari sebuah perusahaan. Terus kita mau coba analyze dari stock market itu seperti apa dengan menggunakan Python dan Yahoo Finance. Dan itu menurutku cukup powerful karena memang di Yahoo Finance itu data cukup real time. Jadi kita bisa galinya dalam hitungan waktu tertentu gitu ya, yang bisa kita gali seperti itu. Dan kalau misalkan kita mau mulai perjalanan kita di Yahoo Finance dengan menggunakan YFinance, itu kita harus tahu dulu di sana itu terdapat 8 different market yang tersedia. Jadi kalau misalkan teman-teman mau jual beli produk saham gitu ya, itu dari US, ya US tuh banyak ya, kayak Google, ya Facebook, ya Meta gitu ya. Terus habis itu ada beberapa tick saham lainnya itu ada. Terus ada Great Britain, kalau di Inggris juga ada Asia, Europe. Terus kita mau tahu rate ini dari
pergerakan rate tertentu gitu ya yang mau kita gali. Terus currency-nya, misalkan Indonesia dengan dolar, commodities kayak coal, terus yang lagi naik gitu ya gara-gara perang Iran itu, terus minyak dan sebagainya, itu juga kita bisa gali. Cryptocurrency juga yang cukup ini juga menarik juga dipertimbangkan di cryptocurrency gitu ya. Terus ada ini quick start-nya. Sebenarnya kalau mau quick start-nya itu di Finance, teman-teman pertama instalasi dulu pip install Finance, terus prepare dari tick name-nya apa. Kayak Visa itu tick name-nya V, jadi kita tahu kalau tick name-nya V ya udah nanti kita pakai V-nya itu. Terus kita ketikkan Finance.ticker V nanti buat ngambil informasinya seperti itu. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore. Untuk sekarang yuk kita explore. Oke, ini halaman dari Python 75 gitu ya. Pertama kita instalasi dulu. Aku instalasinya Finance. Kalau misalkan teman-teman belum install Pandas juga silakan diinstal juga. Gabungin ya, install Finance, Pandas sama LXML. Ini juga penting, nanti akan kita gunakan sebenarnya. Nah, kalau udah kita import dari libraries-nya kayak gini, import libraries Finance SCF, import data Pandas SPD. Terus habis itu import dari data time-nya itu sendiri. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita siapkan tickernya dulu. Tickernya misalkan kita mau bikin Finance, kan ini kan udah disingkat nih ya, ticker V gitu ya. Terus misalkan kita mau tahu market cap-nya, kita tinggal ketik market cap ya, ticker info dari market cap. Nanti kalau misalkan kita mau lihat market cap apa, kita tinggal ketikkan juga. Nah, ini market cap dari perusahaan Visa. Nah, kalau misalkan kita mau jangan perusahaan Indonesia, contoh BBCA gitu ya, BBCA gitu ya. Di ini kita tinggal tambahin .jk-nya ya, jangan lupa di sini. Nanti kita bisa dapat market cap dari BCA itu sendiri seperti apa. Seperti itu. Nah, terus kalau misalkan kita mau analisa dari PE-nya. Ya, PE-nya itu misalkan PE ratio, kita mau analisa. Nah, ini kita tinggal tambahkan info, terus kita masukin trailing PE. Jadi ntar PE ratio-nya seperti ini. Nah, ini PE ratio dari BCA. Seperti itu. Terus sebenarnya fitur yang di dalam Finance itu banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ada analysis price targetnya berapa, balance sheet, kalender, earning date gitu ya, dan seterusnya. Ini banyak tersedia, jadi kita bisa tinggal select apa yang mau kita lakukan dari data di Finance ini sendiri. Jadi cukup banyak seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau bikin ini kan trailing PE-nya di periode terakhir ya. Nah, kita mau bikin secara tahunan trailing PE-nya seperti apa. Terus pertama kita bikin history dulu. Misalkan dalam 4 tahun ini kita mau nge-show. Ini kalau ini kan 4 tahun, ini kita bikin periodnya dalam waktu days gitu ya. Terus habis itu kita ambil yang close ya, close ini close market. Dan kemudian di sini kita coba ambil ILOG-nya -1 ya. Nanti ntar ini contohnya apa. Nah, ini kan posisi hari terakhirnya. Kita mau hitung PE-nya sebenarnya. Nah, dia di 6.975. Nanti kalau misalnya teman-teman perhatikan pergerakan saham BCA itu sekali lagi di 6.000, 7.000-an ya sekian. Nah, terus kita masukin ke income statement. Ya, terus kita masukin kita ambil quarterly dari PE-nya ya. Quarterly income statement. Nanti outputnya apa? Nanti dia akan outputnya kayak gini. Oke, nanti di sini ada income statement-nya, informasi banyak ya yang bisa kita lihat. Oke, ada EPS-nya, tax rate, net income, pre-tax dan seterusnya. Ini udah ada write off ya, kalau dihapus buku kan apa aja, depresiasi dan seterusnya. Terus kemudian dari income statement ini kita mau ambil yang EPS-nya, tapi EPS-nya ini kayaknya kebanyakan yang nan ya. Aku pakai perusahaan yang ini aja kali ya, Visa ya. Nah, kan deleted EPS-nya ada kan ya. Oke. Nah, kemudian kita ambil dari deleted ininya. Ini kan kita udah ambil nih income statement-nya. Nah, di income statement-nya itu kita coba
gali dari nilai EPS per quarter. Jadi dengan cara income statement yang kita buat ya, income statement nggak ya, benar. Terus kita ambil yang mau kita ambil adalah diluted ini ya. Oke, nanti contohnya keluar gimana kayak gini hasilnya. Nah kemudian dari itu kita bikin analyze EPS kuartal 3 kali 4. Nah terus habis itu kemudian kita bikin PE analyze itu. Nah nanti kita dapat PE analyze berapa. Oke segini 25 ya secara yearly-nya. Karena kalau misalkan kita ambil PE ininya, PE ratio trailingnya kan dia di 29. Nah tapi kalau secara PE tahunannya di 25 gitu itu ya. Terus kalau misalkan kita mau dapetin net income statement dari perusahaan yang mau kita gali, sebenarnya itu udah ada juga di finance itu sendiri. Jadi teman-teman bisa income statementnya tuh select aja net income. Kayaknya ada ya net income di sini. Entah income statementnya. Oh sorry, ini log. Nah di sini nanti ntar keluar nih secara periodik ya, di Desember sekian. Nah kan kalau misalkan sebuah perusahaan kan kita harus tahu nih perusahaannya profit atau enggak, profitnya berapa secara quarterly-nya buat kita ketahui seperti itu. Terus kalau mau lihat revenue juga gampang sebenarnya, tinggal digali aja dari income statement-nya. Terus habis itu kita log total revenue gitu ya. Nanti ntar show kayak gini total revenue-nya berapa ya secara quarterly-nya seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat tanggal-tanggalnya kan. Terus kalau misalkan kita mau bikin harga terakhir di setiap tahun gitu ya misalkan. Nah itu caranya bisa kita masukin dulu price dari tickernya. Terus jangan lupa kita gunakan history terus kita masukin periodnya. Misalkan dalam 4 tahun ya, berarti kita periodnya 4 years di sini. Terus flex year-nya berapa ya, kita ubah ke dalam indeks. Kemudian kita bikin ini rangkanya, terus kita show. Nanti ntar dia show kayak gini. Jadi 2022 dia di 200 sekian, 2023 230, 2024 276, 2025 341, 2026 malah turun. Nah berarti kan ini peaknya di 2025 nih gitu ya. Nah ini pergerakan harga sahamnya kalau misalkan teman-teman invest bisa di tahun 2022 sampai di 2025 aja, itu teman-teman udah naiknya berapa banyak ya, udah cukup lumayan seperti itu. Terus kalau misalkan kita mau bikin visual grafis ya, pergerakan per harinya seperti apa, itu bisa kita pakai secara period gitu ya. Bisa sih ini. Jadi ntar kalau ini nanti dia ngambil semua data ya kayak gini. Nah ini semua data diambil dari 2008 gitu ya. Terus kita bikin date di sini ya, ini date to date ya. Terus kita lihat di RSDR nih ya, ini dalam format date. Nah kemudian tinggal kita visual aja nih pakai matplotlib ya di sini. Kita import matplotlib to plot, terus kita panggil figurnya ya, price yearly-nya kita bisa pakai year close, atau kita bisa gunakan di sini price DF di sini ya. Terus kita masukkan kolom date di sini. Terus ini price ini close ya. Terus habis itu title-nya ini visa, ini date, ini close price. Ini kalau kita mau pakai grid terus kita show. Nah ini tadi kita dapat pergerakan sahamnya per periode gitu ya. Nah ini di 2026 udah di puncaknya. Markernya sebenarnya kita dilihat nggak usah apa-apa, kita pakai marker. Nah ini pergerakan harga sahamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman invest aja di saham Visa dari 2008 sampai sekarang tuh lumayan banget ya, dari harga di bawah 50 sekarang udah di 300 sekian seperti itu. Ini artinya apa? Perusahaannya tumbuh dan secara publik juga percaya. Nah ini sempat ada penurunan di 2023 terus naik lagi seperti itu ya.
Dan banyak banget yang bisa kita gali sebenarnya kalau misalkan teman-teman tertarik dengan menggunakan Yahoo Finance gitu ya. Nah, kalau misalkan kita sesuaikan lagi nih, aku baru lihat bisa misalkan mau lihat BMRI gitu ya. Ini, aku tinggal klik di sini aja. Itu aku mau show detail saham BMRI. Ini saham BMRI. Ya, secara volatility hampir mirip gitu ya antara Visa ini kan BMRI. Dan seterusnya ini bisa kita lihat pergerakan. Oke, itu dulu untuk sesi kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan dari stiker ini boleh drop komen di bawah juga ya. Gitu ya. Teman-teman bisa explore lagi. Sebenarnya kalau aku ketikkan ticker itu ini banyak ya. Jadi teman-teman bisa lihat dari sisi dividen dan seterusnya dari perusahaan-perusahaan yang teman-teman tertarik untuk invest itu juga bisa digali di sini. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari video ini. Semoga apa yang kebagikan dari video ini bermanfaat buat teman-teman pelajari terkait finansial di platform Yahoo Finance ya. Kalau misalkan ada pertanyaan di sesi kali ini, kita mau diskusi bareng, boleh drop komen di bawah. Karena setiap hari Senin kita selalu update provide Excel, Rabu ada Python, dan Jumat ada Central Game. So teman-teman bisa stay tune dengan subscribe akun channel YouTube ini ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya.